السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita dan kehidupan seluruh manusia, siapa saja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, rakyat, raja-raja, orang Indonesia, orang luar Indonesia, orang zaman dulu, orang zaman sekarang, yang paling penting dalam kehidupan manusia ini, baik di dunia maupun setelah dunia ini, adalah meluruskan iman. Karena bila orang itu imannya lurus, maka kehidupan dunia ini akan diberkati oleh Allah. Datang kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka-sangka. Allah akan memberikan kemuliaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Dengan iman Allah memberikan kemuliaan. Allah telah memberikan contoh kepada kita. Orang-orang yang imannya sempurna, para nabi, para rasul. Mereka ini hidupnya di mana saja, keadaannya bagaimanapun saja, tetap saja mulia. Zaman pemerintahan Fir'aun, orang iman, Nabi Musa alaihissalam, ya mulia. Zaman pemerintahan Namrud,
Nabi Ibrahim, orang yang imannya sempurna ini ya tetap saja mulia. Mulianya dengan sebab imannya, bukan sebab hartanya, bukan sebab jabatannya, sebab imannya. Karena dimuliakan oleh Allah. Begitu juga para sahabat. Ketika iman mereka benar, maka Allah telah muliakan mereka. Walaupun mereka ini kebanyakan orang-orang yang buta huruf. Kalau zaman sekarang dianggap orang yang tidak bermutu, tapi imannya sempurna, maka ini lebih bermutu daripada orang-orang yang pandai nulis, pandai baca, profesor-profesor. Gak ada apa-apanya dibanding mereka. Karena imannya yang sempurna ini. Allah muliakan mereka. Begitu juga orang-orang yang setelah para sahabat, para wali-wali Allah. Kebanyakan mereka tidak punya apa-apa. Wali Songo punya apa? Ya, karena iman ini Allah telah muliakan mereka, sehingga raja-raja jadi pengikutnya. Mereka ini orang-orang asing di Jawa ini, tapi Allah jadikan orang-orang Jawa ikut sama mereka. Kekuatan iman. Dengan iman ini Allah SWT akan jadikan kita kasih sayang satu sama yang lain. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang ada iman amal soleh, Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain. Kasih sayang bukan karena harta. Kasih sayang bukan karena negara. Kasih sayang itu sumbernya iman. Bahkan kita lihat, justru harta itu telah membuat perpecahan. Membikin saling benci membenci, membikin saling bunuh membunuh. Maka orang yang berpikir bahwa harta benda menyatukan orang itu adalah tertipu. Sekarang itu perang di mana-mana gara-gara harta. Kok harta bisa mengumpulkan orang itu apa? Mengumpulkan orang untuk bunuh membunuh, iya. Bukan mengumpulkan orang untuk kasih sayang. Supaya keluarga saya ini tentram, kasih sayang satu sama lain, perlu duitnya ditambah. Tidak. Perlu imannya diperbaiki. Kalau iman itu baik, Allah satukan hati. Orang-orang Madinah itu ada dua golongan besar. Suku Aus sama suku Khazraj. Perang ini berpuluh-puluh tahun bunuh-membunuh sebelum Islam. Tapi setelah Islam datang, iman masuk dalam hati mereka, maka rukun. Seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu. Rukun. Bahkan mereka itu tidak bisa makan dengan lezat kalau tidak temannya tidak makan. Bahkan mereka itu suka kelaparan asalkan saudara-saudaranya makan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Lebih senang kelaparan asalkan temannya makan. Orang Madinah mereka ini. Alangkah indahnya kehidupan mereka itu. Kehidupan kasih sayang satu sama yang lain. Dengan iman ini semua kan, pendahulu-pendahulu kita, para nabi, para rasul,
ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka sudah wafat, sudah di alam kubur, tetapi masih dicintai. Senantiasa disebut nama-namanya, didoain, dibacain Fatihah. Padahal kita tidak ada hubungan negara dengan mereka, tidak ada hubungan politik dengan mereka, tidak ada hubungan nasab dengan mereka, hubungan darah dengan mereka, enggak ada. Tapi kecintaan itu telah tertanam dalam hati orang ahlul iman, karena iman itu tadi. Tapi kalau tidak ada iman, ayah tidak bisa menyayangi anaknya, anak tidak bisa menyayangi ayahnya lagi. Itu di negeri-negeri barat semuanya kan, negeri yang tidak ada iman. Itu kalau orang tua itu sudah tua, tidak produktif lagi, nggak bisa kerja, maka oleh anaknya bukan dirawat, dikirim ke pantai jompo, suruh ngurus orang. Satu jamaah dari Pakistan dikirim ke Jepang. Jamaah dari Pakistan dikirim ke Jepang. Tiba-tiba itu ada arak-arakan, kayak ada temanten sama walimah gitu. Maka jamaah itu tengok, ada apa ini? Ternyata itu ada wanita tua didudukkan di atas kursi roda, didorong sama anak-anaknya, dikasih pakaian hiasan-hiasan, kayak mau dijadikan nganten, padahal sudah tua. Maka orang Pakistan ini tanya, ini siapa ini? Ini ibu kami. Mau kamu apakan ini? Kamu bawa kemana? Mau kita bawa ke puncak gunung sana, kita jatuhkan dari sana. Loh kenapa? Karena dia sudah bosan hidup. Loh, ibunya semuanya kan dibawa ke puncak gunung, dijungkelkan di sana. Katanya ibunya sudah bosan hidup. Siapa yang jungkelkan? Anaknya. Anak masih bisa menghormati orang tua itu gara-gara adanya iman, atau barokahnya orang-orang iman. Sebetulnya sudah tidak ada iman, tapi karena barokahnya orang-orang iman, anak masih bisa menghormati orang tua. Karena iman itu barokahnya itu kepada orang-orang yang tidak iman juga gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kita kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang iman amal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang mewah, kehidupan yang baik. Sekarang orang itu pikirnya ingin kehidupan yang mewah. Sebetulnya itu keliru. Yang bagus itu kehidupan yang baik, bukan yang mewah. Mewah kalau tidak baik, seperti pesawat terbang tapi bobrok. Malah bahaya ini semuanya kan. Pesawat terbang tapi mesinnya rusak, ceblok-blok, dah hancur, jadi abu. Lebih baik sepeda ontel tapi baik daripada pesawat terbang tapi rusak. Betul nggak mereka? Lebih baik kuli tapi baik daripada presiden tapi rusak. Pilih mana kamu? Kuli baik dengan presiden rusak. Pilih mana? Oh, kalau presiden rusak malah ngebuki orang di mana-mana nanti. Bikin kezaliman di mana-mana. Tapi kalau kuli yang baik, enak kita punya kuli yang baik.
Ganteng tapi jahat, jelek tapi bagus. Senengnya mana? Nah? Ganteng itu jahat itu bahaya semalekan. Nanti akan merusak anak-anak kita, akan nipu kita. Walaupun hitam pesek, mengkis-mengkis tapi baik, ini aman dunia. Lah orang itu sekarang yang dipikirnya mau mewah. Tidak, baik yang paling penting itu baik, bukan mewah. Kehidupan orang-orang kafir sekarang itu mewah, tapi tidak baik. Kehidupan yang kelihatannya saja kaya, enak, tapi sebetulnya tidak enak. Kehidupan orang-orang kafir itu seperti kehidupannya orang yang punya sepatu bagus, harganya 10 juta sepatunya itu, tapi kakinya bosok. Bisa menikmati atau tidak mereka? Enggak akan bisa menikmati. Begitu juga orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, pesawatnya bagus, teknologinya bagus, hatinya tidak ada iman, dia tidak akan bisa menikmati kehidupannya. Resah terus, bingung terus, tambah hari tambah bingung. Bagaimana tidak bingung? Tambah tua, tambah dekat waktunya dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan dunianya, meninggalkan teknologinya, meninggalkan pabriknya. Maka orang-orang ahli dunia tambah tua tambah susah. Tapi kalau orang ahlul iman, tambah tua tambah senyum, wajahnya tambah cerah. Sebentar lagi saya akan ke akhirat. Sebentar lagi saya akan jumpa Rasulullah. Sebentar lagi saya akan sowan kepada Allah. Ini kalau ada iman di dalam hati itu seperti itu semuanya. Kehidupan jadi baik. Ini sebagian hasilnya iman di dunia. Belum lagi hasilnya iman nanti di akhirat. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang iman, Tuhan mereka menyiapkan untuk mereka di akhirat fadlan kabira, anugerah yang besar. Kalau Allah sudah mengatakan besar, sudah enggak bisa diukur oleh otak manusia. Bumi yang begitu besar, langit yang begitu luas, planet-planet yang begitu banyak. Ini Allah katakan, "Qul mata'ud dunya qalil", dikit itu. Dikit. Bagaimana akhirat yang dikatakan oleh Allah besar itu kayak apa besarnya? Sudah enggak bisa diukur. Itu tidak bisa didapatkan dengan duit, tidak bisa didapatkan dengan jabatan, tidak bisa didapatkan dengan politik, tidak bisa didapatkan dengan apapun selain iman. Maka iman itu penting. Kalau orang sudah mendapatkan iman yang sahih, iman yang lurus, berarti telah mendapatkan segala-galanya. Bagaimana tidak? Dia telah menjadi kekasih Allah. Dia menjadi calon raja di surga Allah. Dia calon akan dikumpulkan para nabi, para rasul di surga Allah. Apalagi? Dia akan mendapatkan aisyatun radiyah,
kehidupan yang memuaskan. Tempatnya memuaskan. Istana-istana dari emas, dari intan, dari berlian, sungai-sungai dari susu, dari madu. Dah nggak bisa dibayangkan indahnya itu. Tempatnya memuaskan. Badannya memuaskan. Orang ahli surga itu ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kalau gantengnya orang seluruh dunia dikumpulkan jadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding gantengnya satu orang dari ahli surga. Nah. Kalau cantiknya seluruh wanita di dunia dikumpulkan jadi satu, itu baru 1% cantiknya bidadari di surga. Nah, bayangkan ini. Badannya memuaskan. Temannya memuaskan. Siapakah temannya? Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi setan ini menipu kita. Yang penting itu dunia, yang penting duit, yang penting itu iman. Yang penting itu iman. Semua usaha yang selain usaha memperbaiki iman itu akhir-akhirnya adalah kosong, nul, putul. Kamu bangun bagaimana dunia ini? Kamu atur bagaimana dunia ini? Akhirnya apa? Nul, putul. Israel datang, kerikil satu pun tidak akan tersisa. Ya enggak malaikat? Bagaimanapun kamu rawat anak kamu, istri kamu, badan kamu, tiap hari makan sehat, olahraga, dokter-dokter spesialis kumpulkan, tukang pijet refleksi datangkan. Israel datang, buyar semua, buyar semua. Barulah waktu itu orang-orang dunia paham bahwa dunia ini tidak ada nilainya, tidak pantas dibangga-banggakan, tidak pantas diagung-agungkan. Bahkan dipikirkan saja itu rugi. Mikir akhirat sedikit saja kita sudah dapat pahala. Kalau mikir dunia, dapat apa kita? Dapat sumpek. Kalau mikir dunia bukan terus dapat dunia. Kalau kita ini mikir dunia, dapat kerisauan dunia, bukan dapat dunia. Maka kita ini kerja di sawah, kerja di ladang, ini nggak usah dipikir, biasa aja kerja. Yang dipikir akhirat saja. Insyaallah malaikat. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini para sahabat. Para sahabat dagang juga, tapi hatinya itu kepada Allah. Sebaliknya yang terjadi dalam diri kita, saking lemahnya iman kita, di masjid pun yang dipikir dunia. Kalau sahabat ini karena imannya baik, jual beli pun ingatnya kepada Allah. Di masjid pikirnya duit. Kalau doa minta duit. Datang ke kiai, amalannya apa supaya tokonya laris. Nggak ada itu tanya bagaimana sholatnya jadi khusyuk, bagaimana akhiratnya bisa dibangun. Ini karena apa? Karena iman kita ini dalam keadaan lemah. Kalau iman kita baik, Masya Allah, di mana saja yang kita ingati hanya Allah saja. Sebagaimana orang kalau sudah tertanam dalam hatinya kecintaan duit, di mana aja yang dipikir duit, di rumah yang dipikir duit, di sawah yang dipikir duit, di ladang yang dipikir duit.
Di rumah sakit ngobati orang yang dipikir duitnya berapa. Bukan bagaimana dia sembuh, bagaimana duitnya itu ada. Pokoknya di mana aja dipikir duit terus, sampai tidurnya pun mikir duit. Lah kalau orang imannya baik, kemana saya ingat Allah saja. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Di mana saya ingat Allah terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat Allah. Indah para sahabat. Iman baik. Bagaimana kita tidak ingat kepada Allah? Sedangkan setiap detik kita ini perlu kepada Allah. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, ambles kita bawah tanah sana. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, jantung kita mandek. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, istri kita akan lari ke Hong Kong sana. Oh, betul malaikat. Dicari nggak ketemu, kalau ketemu diajak pulang nggak mau. Kita ini setiap detik perlu pertolongan Allah SWT. Bagaimana nggak ingat sama Allah? Setiap detik kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bagaimana tidak ingat pada Allah? Setiap detik kita ini ada di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Setiap detik kita ini kumpul dengan hamba-hamba Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau iman ini masuk, orang itu senantiasa ingat kepada Allah. Puncaknya ingat kepada Allah itu yaitu sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Maka kalau kita ini ingin tahu iman kita ini dalam keadaan baik apa dalam keadaan sakit, sholat kita ini bagaimana? Terutama sholat fardu. Sholat fardu sama malaikat. Sholat sunnah itu penting. Tapi dibandingkan sholat fardu, sholat sunnah itu ribu-ribu sholat sunnah masih lebih tinggi sholat fardu. Maka tandanya iman itu benar, sholat fardu itu diperhatikan betul. Di antara bukti memperhatikan, sebelum datang waktu sudah siap di masjid. Sebelum sholat banyak zikir. Sebelum sholat banyak baca Quran. Dengan diresapi bahwa ini nasihat Allah untuk saya. Walaupun kita nggak paham. Kalau baca Quran itu rasakan ini suratnya Allah kepada saya, dibawa oleh Rasulullah. Maka nanti kita tambah khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita ini baca Quran, hanya kita pikirkan bagaimana dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti nggak akan ada peningkatan. Baca Quran ini suratnya Allah, dibawa oleh Rasulullah untuk saya. Walaupun nggak ngerti, kita akan nangis nanti semua baca Quran itu. Sebelum sholat banyak doa. Maka insya Allah nanti sholat kita meningkat. Kalau sholat kita meningkat, amalan-amalan yang lain meningkat semua. Seluruh para nabi, para rasul setelah diajari iman oleh Allah, terus sholat, diajari sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa diajari iman, la ilaha illallah, kemudian sholat. Maksudnya bagaimana? Yakinlah kamu kepada Allah, kemudian buat hubungan kepada Allah dengan sholat. Inilah bekal kehidupan yang paling penting. Yakini
bahwa semua itu dari Allah, yang menentukan semua Allah, dan kita oleh Allah dikasih pintu untuk hubungan kepada Allah dengan sholat. Maka bagi orang yang paham sholat itu barang penting sekali. Kita kalau ada masalah lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya sehari semalam 5 kali kita boleh menghadap langsung disampaikan kepada Allah. Kok bingung itu gimana? Ini saking bodohnya kita. Kalau kita ini dapat fasilitas dari presiden, kamu boleh menghadap ke presiden tiap hari 5 kali, ada perlu apa kamu sampaikan. Kira-kira gembira apa enggak? Sudah beres masalah ini. Dan presidennya itu baik orangnya. Beres sudah. Anaknya, Pak, saya ini mau sekolah, tapi susah nih mencari sekolahan ini gimana? Alah, nanti saya akan ketemu presiden, nak. Saya itu 5 kali sehari bisa ketemu dia kok. Nanti akan saya sampaikan. Nanti rektor-rektornya ditelepon, kamu masuk insya Allah. Ini orang yang imannya beda presiden seperti itu mereka. Presiden keduren, Pak Lurah gitu aja. Temboro, kamu ke Temboro punya kenalan? Enggak punya kenalan. Tapi Pak Lurah itu teman saya dulu. Oh, beres. Ini imannya kepada Pak Lurah. Kalau anak kecil imannya pada ayahnya sama ibunya. Pergi ke pasar nggak bawa duit, ditanya sama temennya, mau kemana kamu? Ke pasar. Untuk apa? Beli baju. Punya duit? Nggak punya. Lah kok mau beli baju? Kan ada ayah. Ini iman kepada ayah itu kayak begitu. Lah kalau orang imannya kepada Allah, negeri jauh, siap. Kamu punya duit? Enggak, tapi kan ada Allah. Ada Allah. Rasulullah dulu dakwah nggak dikasih bekal duit, tapi ya jalan terus. Dakwah bukan mesti harus ada duit, tapi duit itu harus untuk dakwah. Dakwah tidak perlu duit, duit yang perlu dakwah itu biar jadi pahala. Kalau duit disimpan saja nanti dimakan rayap. Iya sebenarnya kan nggak ada gunanya. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Kalau kamu simpan aja nggak ada gunanya. Lapar tetap lapar, haus tetap haus. Kalau sudah kamu keluarkan, beli nasi ya baru ada manfaatnya. Begitu juga orang sukanya nyimpen duit. Bodoh kamu itu. Duit itu dikeluarkan, jangan disimpan, nggak ada manfaatnya. Untuk bangun rumah bagus, lebih baik lagi untuk bangun surga. Insya Allah kan. Sebelum kita menyesal, kita mati, kita tinggal semua, kita nggak bisa buat apa-apa. Namanya wa ta'ala. Maka iman ini perkara yang terpenting. Dan tandanya iman itu setelah sholat semuanya kan, suka dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah tata tertib hidupnya seorang yang beriman kepada Allah. Tata tertibnya hamba Allah hidup di bumi Allah, itulah ilmu agama. Maka ilmu agama itu bukan khusus untuk santri, bukan khusus untuk ustadz, tapi ini untuk semua orang yang ingin tahu tata krama, adab sopan santunnya jadi hamba Allah di bumi Allah. Kalau kita ini nggak mau belajar agama, itu maknanya kita ini nanti jadi orang yang tidak beradab. Kalau Allah marah kepada kita nanti bagaimana?
Yang kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, dilihat 24 jam oleh Allah. Kok nggak punya adab sama Allah, gimana? Akhirnya yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan. Ibaratnya kita ini mau menghadap raja, tapi nggak tahu tata tertib. Menghadap raja bukan lewat pendopo, lewat rumah depan, lewat jendela. Yang penting kan masuk, langsung ditangkap sama satpam, pentungi. Minimal dianggap orang gila, minimal bisa-bisa dianggap perampok, masuk penjara. Begitulah semuanya kan, kalau orang tidak tahu tata tertib agama, perasaannya sih penting bahwa enak, halal haram nomor loro. Wah, iki gawat nih. Maka ilmu agama harus kita pelajari, baik ilmu masail maupun fadhail. Fadhail kita baca kitab Fadilah Amal yang sampulnya hijau itu di rumah, di masjid kita, insyaallah malaikat. Itu kumpulan daripada kitabnya para ulama-ulama yang banyak sekali. Tidak cukup dibaca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ribuan kali, sampai mantep dalam hati. Tahu nilainya amal. Itu kita ini tahu toh nilainya uang 100.000, 50.000, nilainya barang-barang, nilainya mobil, nilainya sawah. Nilai amal kita nggak tahu. Akhirnya kita amal ini malas karena nggak tahu nilainya. Kita ini seperti orang irian yang ada di tengah hutan itu. Kalau dikasih uang nggak mau karena nggak ngerti, malah dibuang. Ya apa tuh? Tapi kalau dikasih ketela bakar, seneng. Dikasih emas dibuang. Padahal emas ini bisa untuk beli 1 truk ketela bakar, kasih ketela bakar seneng. Lah kita ini juga begitu. Sholat itu nggak seneng. Ngaji ngantuk, kasih duit seneng. Orang irian. Irian yang di hutan loh, ini bukan irian yang sudah pinter-pinter, bukan. Kalau kita dikatakan orang hutan itu mau, nggak mau. Saya orang terpelajar S3 ya Pak, orang hutan bagaimana? Iya, urusan dunia kamu S3. Tapi urusan amalan kamu itu nul putul. Buktinya ngaji ngantuk. Kalau di warung kopi depan masjid situ nggak ngantuk. Berarti kamu tuh ngaji dengan kopi itu lebih penting kopi. Itu orang hutan apa orang apa itu? Insyaallah malaikat. Ini untuk kita mencaci diri sendiri loh, jangan untuk mencaci orang. Mencaci orang itu dosa. Kalau mencaci diri sendiri itu bagus, sehingga ada peningkatan. Kalau mencaci orang, kamu orang hutan tuh kok di warung aja. Oh, dosa besar nanti, menyakitkan hatinya orang Islam. Bagaimana orang hutan, saya ini cucunya Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad. Tiap hari sholat dikatakan orang hutan. Wong itu cuma nirukan Pak Kiai waktu bayan maghrib itu kok. Oh, hanya kiainya yang dosa jadinya. Kalau mencaci itu dirinya sendiri. Kalau untuk orang lain jangan mencaci. Insyaallah malaikat. Maka fadhail itu penting. Sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Karena sholat 2 rakaat ini malaikat, gerakan-gerakannya itu dari Allah. Maka nilainya besar. Nilainya besar. Katanya Syailas, lihat kamu polisi. Cuman berdiri di jalan, gini gitu aja.
Akhirnya akhir bulan 5 juta. Nah, dapat uang 5 juta. Kenapa? Geraknya ini ada aturannya ini mulai kan. Geraknya itu menurut aturan lalu lintas. Maka ada gajinya 5 juta. Lihat tuh tentara. Kayak orang nggak bener itu. Pagi-pagi jalan 1 2 1 2. Wong ngitung kok 1 2 kok 1 2 3 4 5 gitu. 1 2 1 2. Nah. Memangnya nggak bisa yang lain. Nah. Tapi anehnya semuanya kan, nanti akhir bulan dapat 5 juta. Kenapa? Karena dia itu bergerak menurut aturan. Begitu juga sholat tuh kelihatannya berdiri, rukuk, sujud. Oh, itu teknologi paling canggih seluruh alam semuanya kan. Gerakan-gerakan sholat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang setiap gerakan tuh nilainya nggak bisa diukur oleh otak manusia. Mendapatkan takbiratul ula bareng-bareng dengan imam lebih mahal dari dunia seisinya. Kalau orang paham, kalau orang nggak paham, gitu aja, baru komat aja lah. Masih rokaat pertama ya. Nanti kalau sudah mau salam saya tak lari memburu. Saya ini pelari cepat kok. Bisa nututi salamnya imam nanti. Ya. Ini orang bodoh sebenarnya orang begini. Tidak tahu nilainya amal. Yang tahu cuma nilainya malas saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Rajab Nabi Isra Mi'raj menembus 7 lapis langit. Menghadap langsung kepada Allah bila kaifin wala mithal, tanpa bisa dibayangkan. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Maka ini kita tahu begini dari mana? Dari ilmu fadhail. Itu saya punya cerita kan. Ada orang Kalimantan. Dia ini pandai urusan batu-batu itu, batu jumrud, batu apa akik, batu apa itu. Dia pokoknya ahlinya. Dia pergi ke Mekah. Zaman dulu itu orang Mekah itu nggak ngerti batu-batu begitu. Sehingga batu-batu begitu dijual murah aja di Mekah itu di pinggir jalan gitu. Dibuat 1 real, 3.000, 4.000. Tapi ini orang Kalimantan ini ahli batu. Oh, ini batu mahal ini. Diambilin, dibeli. Maka yang di Mekah itu belinya cuma 3.000, di Indonesia dijual 3 juta. Karena apa? Ini punya ilmu. Ilmu fadilah batu. Ilmu fadilah batu. Lah kita tidak ingin itu. Ilmu fadilah amal. Kalau tidak nanti kita ini intan-intan mutiara-mutiara kita buang-buang. Malah kita ngambil batu-batu kali yang tidak ada harga. Apalagi nanti Ramadan ini, Masya Allah. Amalan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nilainya itu dilipat gandakan. Berbeda dengan di luar Ramadan. Ramadan masih males juga. Kapan kita mau buat amal? Dosa-dosa diampuni, rahmat bercucuran, doa-doa makbul. Maka kita siapkan sebaik-baiknya Ramadan ini. Insyaallah malaikat. Rumah-rumah dicuci. Dikondisikan menjelang Ramadan. Televisi masukkan lemari, radio masukkan lemari, atau dimasukkan tempat sampah sana, lebih baik lagi. Ganti Al-Quran, fadilah amal, sajadah, tasbih. Ini ada apa kok ada acara kok kelihatannya ribut di rumah ini? Persiapan Ramadan.
persiapan Ramadan. Oh. Bagaimana kita masuk rumah ingat amal. Sekarang kita ini masuk rumah ingat dunia. Karena rumahnya suasana dunia. Rasulullah itu ingin rumahnya mengingatkan kepada agama. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, kamu jangan mencaci maki nyamuk. Karena nyamuk itu bisa membuat kamu bangun tahajud. Nah, walaupun nyamuk, tapi kalau membangunkan tahajud dicintai oleh Rasulullah. Satu hari baginda Nabi masuk ke rumah, melihat ada korden yang bergambar-gambar. Maka beliau mengatakan, singkirkan itu. Karena kalau saya melihat itu, saya teringat dunia. Jadi Nabi itu tidak ingin di rumahnya ada perkara yang mengingatkan dunia, nggak mau. Maka Ramadan kita rubah rumah kita. Insya Allah malaikat. Masjid. Ini Ramadan lampunya ditambah. Ini para sahabat dulu kalau Ramadan masjidnya lampunya ditambah. Mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, banyak orang tarawih, banyak orang tahajud, masjidnya lampunya tambah. Karpet dicuci. Kalau bisa ganti baru. Mic-nya diperbaiki. Cari imam yang hafid Quran. Tarawih 1 juz. Insyaallah malaikat. Jadi jangan dibikin biasa saja. Sedangkan Ramadan itu bulan luar biasa. Kok kamu anggap biasa itu gimana? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka itu termasuk takwanya hati. Di orang itu kalau tidak mengagungkan syiar agama Allah, termasuk syiar agama Allah Ramadan, maka hatinya nggak bisa takwa, hatinya kotor aja. Kalau orang itu mengagungkan syiar agama Allah, hatinya bersih. Hati kotor itu bagaimana toh? Mikir dunia aja, dikotor. Bahkan pengen maksiat aja. Ini hati kotor. Mulut tuh ingin ngerasani orang aja. Mata melihat yang haram seneng gitu. Telinga melihat musik itu asik gitu. Hatinya kotor. Lah supaya hati itu bersih, di antara obatnya mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk syiar agama Allah adalah Ramadan. Termasuk syiar agama Allah adalah Al-Quran. Dibaca itu Al-Quran dalam Ramadan. Jangan sampai kita menaruh Al-Quran, Al-Quran diletakkan di tempat-tempat sembarangan. Tidak mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk syiar agama Allah para hafid Quran. Kalau di kampung kamu, di masjid kamu ada hafid Quran, harus kamu muliakan. Kalau tidak, hati kamu nanti kotor. Kalau orang dunia datang, orang kaya datang, kita hormati. Hafid Quran datang, kita biarin aja. Kamu mau kopi, Pak? Mau. Warungnya di sana, Pak. Nah. Masa ngormati tamu begitu? Padahal hafid Quran ini. Oh, hati kamu kotor nanti. Soto pengen sampean? Nggih, golek dhewe nggih. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini semula kan harus mengagungkan syiar-syiar agama Allah untuk membersihkan hati kita. Terutama Ramadan ini, bagaimana kita bikin suasana betul-betul semua umat Islam ini mengagungkan Ramadan. Istri-istri kita kalau dalam keadaan haid, nifas, nggak bisa puasa, tapi harus mengagungkan Ramadan. Jangan makan di depan anak-anaknya, nanti ditiru anaknya nggak mau puasa. Jangan makan di pinggir jalan, nanti orang-orang mengira tidak puasa sehingga
menarik banyak orang untuk tidak puasa. Kalau makan sembunyi, di kamar sembunyi, tutup rapat baru makan. Kalau tidak puasa karena haid, nifas, atau sakit dan sebagainya, ini termasuk mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk syiar agama Allah, usaha-usaha dakwah, pengajian seperti ini mulai kan kita agungkan. Datang awal, i'tikaf, jangan pulang-pulang sebelum isyraq. Insyaallah mulai kan. Kalau kita tidak menghormati pertemuan-pertemuan agama ini, juga termasuk tidak mengagungkan syiar agama Allah. Nanti hati kita kotor aja. Saya ini sudah 60 tahun, kok sholat nggak pernah bener, nggak ada rasanya, itu gimana? Wong kamu setiap malam istimak pulang dulu gitu loh. Kamu tidak mengagungkan syiar agama, akhirnya hatinya kotor toh. Sholat nggak bisa khusyuk, wiritan nggak bisa konsentrasi, setiap dengar bayan ngantuk. Ini termasuk barokahnya hati yang kotor itu malaikat. Insyaallah malaikat. Jadi malaikat kita agungkan syiar agama Allah, terutama Ramadan ini. Kita bikin istimewa. Bikin persiapan-persiapan, buka di masjid bersama untuk apa? Buat suasana mengagungkan Ramadan. Buat suasana mengagungkan Ramadan. Sedekah. Sedekah. Waktu Ramadan ini kasih orang buka. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa dapat pahala seperti orang yang dikasih buka itu tanpa mengurangi pahala yang dikasih. Walaupun cuma seteguk air. Insyaallah malaikat. Ini untuk laki-laki, untuk wanita-wanita kirim ke rumah-rumah. Kirim kurma ke tetangga-tetangga kita. Kirim anggur, tempe, jagung. Diceritakan malaikat Allah Ta'ala, itu seorang wanita banyak dosanya, tapi dia pernah sedekah 1 roti. Maka dimasukkan ke neraka, rotinya itu nyantol di tangannya. Setiap kena api neraka ditempelkan celes anyep. Kena api lagi, sedekahnya cuma itu dok, celes anyep. Sini kena api lagi, celes anyep. Maka sedekah roti yang banyak biar nggak kena api. Insyaallah malaikat. Jangan menjadi orang bakhil. Khutbah pertama Nabi di Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, khutbah pertamanya apa? Agama ini tidak cocok untuk masyarakat bakhil. Agama ini bisa hidup untuk masyarakat yang suka memberi. Insyaallah malaikat. Jangan jadi orang bakhil. Apalagi Ramadan bakhil, betul-betul rugi kita. Apa yang kita punya? Kita nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya beras. Tenaganya dikorbankan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu pun nggak bisa. Masih ada kesempatan lagi. Sedekah amal, sedekah baca Fatihah, sedekah baca Quran. Ini juga bagian dari kedermawanan malaikat. Banyak hadis yang menjelaskan kita ini boleh sedekah amal. Lebih dari 70 dalil menunjukkan boleh sedekah amal itu. Orang yang mengatakan sedekah amal nggak boleh itu nggak ngerti hadis. Sedekah amal, baca Quran kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk santri kita, untuk kiai-kiai kita, boleh. Lebih dari 70 dalil. Nggak perlu disebut, kalau disebut sampai pagi nggak selesai nanti. Sedekah memaafkan. Nabi mengatakan, kamu itu apa nggak bisa seperti Abu Dhamdham itu?
Bagus itu seperti Abu Domdom itu. Abu Domdom itu tiap hari, ya Allah, saya tidak bisa sedekah apa-apa, ya Allah, nggak punya apa-apa saya. Tapi siapa saja umat Islam yang menyakitkan hati saya maafkan, itu sedekah saya. Nah. Kita termasuk sedekah itu memaafkan orang. Jadi tambah banyak orang yang menyakitkan kita, tambah banyak sedekah kita. Nah. Kalau kita mau memaafkan. Nah, mulai kan menutup aib orang itu satu sedekah juga. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita buat untuk orang lain termasuk sedekah juga. Di sedekah itu luas. Tersenyum di hadapan orang Islam itu pun sedekah. Bagaimana mau tersenyum, mau ngantuk? Orang ngantuk senyum aja nggak bisa. Apalagi sedekah-sedekah yang lain. Dan orang ngantuk itu tanpa dia sadari telah menyakitkan banyak orang. Ya itu semalaikan. Wong diceritain agama, petentengan, malah tidur. Itu apa enggak menyakitkan itu? Tapi saya maafkan supaya saya dapat pahala. Insyaallah malaikan. Coba yang ngantuk lagi siapa? Alhamdulillah. Jadi kalau habis maghrib ini nggak ada yang ngantuk. Bayan subuh yang gak gawat itu. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil amal. Terus kemudian juga masail. Bagaimana masail? Tanya kepada para ulama. Bagaimana caranya puasa? Bagaimana zakat fitrah? Mulai sekarang tanya. Karena puasa itu kalau nggak pakai tertib juga tidak diterima oleh Allah. Yang kita tanya itu siapa? Para ulama yang ahlinya. Tandanya orang itu ahlinya apa? Dia kenal dengan orang-orang ahli. Jadi ulama itu kamu cek, kalau dia kenal orang-orang ahli, kenal Imam Syafi'i, kenal Imam Malik, kenal Imam Abu Hanifah. Oh, ini ulama ini. Tapi kalau dia ini tidak kenal dengan tokoh-tokoh ulama ini bukan ulama ini. Tandanya begitu, ngeceknya itu caranya begitu. Saya ini ahli ekonomi, kamu kenal itu profesor-profesor ekonomi yang di Surabaya? Oh, kenal semua. Oh iya, kamu betul berarti. Nah, betul ini. Tapi ahli ekonomi kok nggak kenal sama orang-orang ahli ekonomi bledok, ijazahnya palsu. Ya. Begitu juga semuanya. Tandanya ulama itu tahu tokoh-tokoh para ulama. Kalau nggak tahu tokoh-tokoh para ulama itu juala. Insya Allah malaikat. Maka kita belajar pada ulama-ulama yang ahlinya, bagaimana caranya puasa, bagaimana zakat fitrah, bagaimana tanya tahajud. Tarawihnya 20, insyaallah malaikat. Di Masjid Nabawi mulai zaman para sahabat sampai sekarang tarawihnya 20. Kalau 8 boleh apa enggak? Boleh aja, tapi ditambah sampai 20. Insyaallah malaikat. 8 boleh, nanti malah enggak tarawih nanti kalau enggak boleh. 8 boleh, tapi ditambah sampai 20. Ini bukan khilafiyat. Ini di Madinah sejak zaman Nabi zaman sahabat 1400 tahun sampai sekarang tuh tarawih itu 20. Kok dirubah-rubah ini gimana? Ini orang males saja ini. Babul males ini sudah. Ini ada dalilnya Pak. Nah, para sahabat nggak ngerti dalil apa? Pokoknya 20. Kurang tambah, insyaallah malaikat. Itu tarawihnya, witirnya paling dikit 3. Nanti kalau malam tahajud lagi. Lah kok banyak sekali? Lah memang ini musim barokah, musim amal, pahala dilipat gandakan kok.
Memang ini kesempatan amal. Kita mau buat tarawih sepanjang-panjangnya. Jangan kalah dengan orang-orang mu'alaf Amerika. Orang Amerika itu baru masuk Islam, tarawih 1 juz. Memang taunya ya begitu itu. Pokoknya tarawih itu 1 juz. Lah kita ini taunya 10 surat. Sudah Islam keturunan nomor 70 ya masih 10 surat aja. Nah, ini kan lama. Supaya ada rasa ibadah itu ada rasanya, maka kita panjangkan. Ya inilah waktu Ramadan kita sempurnakan. Insyaallah malaikat. Tarawih yang panjang-panjang. Dulu para sahabat tarawih sampai menjelang subuh. 20 rakaat tapi panjang-panjang menjelang subuh. Kalau kamu ingin tahu, di tempat ini di Terangkil ini ada tarawih menjelang subuh juga, 30 juz setiap malam. Tapi bukan saya. Ya ada itu. Nanti ada kelompok di sana 5 juz, ada kelompok di situ 10 juz, ada kelompok 30 juz. Untuk apa? Supaya kita mengenang kehidupan para sahabat ini dalam Ramadan kita ini. Insyaallah malaikat. Ramadan itu konsentrasi amal. Biasanya kalau tidak Ramadan datangnya ke masjid waktu sholat fardu saja. Itu Ramadan ada i'tikaf, ada zikir habis sholat subuh sampai isyraq. Pokoknya kita buat Ramadan ini adalah bulan istimewa. Dengan harapan nanti setelah Ramadan terlatih begitu terus sampai kita mati. Barang siapa menjadikan hidupnya seperti Ramadan, kata para ulama, maka Allah akan jadikan matinya seperti hari raya. Masya Allah. Nikmat kan? Tetapi kalau kita ini berpikir begitu itu semalekan, kadang-kadang sedih. Saya ini masih berapa kali Ramadan di dunia ini? Mungkin Ramadan tahun depan sudah kita di akhirat. Maka yang mulia Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita supaya kita mati tapi masih dapat pahala Ramadan terus. Bagaimana caranya? Di antara cara yang terpenting adalah dengan dakwah. Dengan dakwah orang-orang cinta agama, orang-orang pada puasa menghidupkan Ramadan, kita sudah mati dapat pahala Ramadan. Insyaallah malaikat. Bukan hanya dapat pahala saja. Kalau kita mau dakwah, dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menyampaikan agama dari aku. Kalau orang didoakan Nabi, pasti beruntung malaikat. Maka semalekan wa ta'ala dakwah ini penting malaikat. Sholat penting, tapi dakwah itu penting juga. Tanpa ada dakwah nggak ada orang sholat. Semua adanya orang puasa, orang sholat, orang zakat, orang puasa, orang haji, orang Islam itu awal mulanya karena adanya orang dakwah. Maka para sahabat menyambut Nabi di Madinah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau ada orang dakwah, nanti ada orang sholat, zakat, puasa, haji, orang akhlak yang baik, ada ulama-ulama, ada kiai-kiai, ada wali-wali, ada pesantren-pesantren, ada masjid-masjid. Sumbernya karena dakwah. Dulu sebelum Wali Songo dakwah di Jawa nggak ada masjid, nggak ada pesantren, nggak ada orang puasa, makan semua kayak kambing. Ramadan nggak Ramadan makan terus.
Persis kambing trowelu. Nggak tahu Ramadan, nggak tahu. Kumpul kebo semua, nggak ada kawin, persis binatang. Ada dakwah, maka ada masjid, ada musola, ada orang ngaji, ada orang kawin. Setiap ada orang kawin, maka orang dakwah dulu dapat pahala. Setiap ada orang sholat dapat pahala. Setiap ada orang pakai kopiah, ini dulunya nggak ada kopiah ini, karena dakwah akhirnya ada kopiah. Setiap kopiah nempel, orang dakwah dapat pahala. Biasanya kalau masuk rumah, kulon wun, setelah ada dakwah, assalamualaikum. Setiap ada orang assalamualaikum, orang dakwah dapat pahala. Insyaallah malaikat. Dakwah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan hanya itu saja, kalau dakwah ini kita buat, kebaikan-kebaikan akan Allah bangkitkan, dan kerusakan-kerusakan Allah akan hancurkan. Kapan hancurnya Fir'aun, Qarun, Haman? Setelah ada dakwah. Kapan hancurnya Namrud? Setelah dakwah. Kapan hancurnya Persia Romawi? Setelah ada dakwah. Kapan runtuhnya Mojopahit? Setelah ada dakwah. Maka dakwah ini menghidupkan kebaikan, menghancurkan kebatilan. Maka dakwah yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan umat Islam. Ini kesaktiannya umat Islam itu dalam dakwah sebenarnya. Nabi mengatakan mafhumnya, kalau orang Islam nggak mau dakwah, nah doanya nggak makbul. Dia hilang kesaktiannya itu. Orang-orang dulu itu doa-doanya makbul. Orang kafir keok semua, memang dakwah. Nah sekarang kemaksiatan dibiarkan merajalela, nggak mau dakwah, akhirnya kekuatan doanya umat Islam jadi merosot. Maka dakwah ini kesaktiannya orang Islam, kekuatannya orang Islam dalam dakwah, kemenangannya orang Islam dalam dakwah. Kapan Nabi Musa menang? Ketika sibuk dakwah. Kapan umat Islam menang zaman Nabi Nuh? Ketika sibuk dakwah. Kapan umat Islam menang pada zaman Wali Songo? Ketika sibuk dakwah. Sekarang ini juga, kalau umat Islam sibuk dakwah, Allah akan datangkan kemenangan, barokah, kerukunan, kesatuan. Dunianya baik, akhirnya baik. Supaya ada dakwah bagaimana? Siapkan waktu untuk perkara ini. Insyaallah malaikat. Yang niat mau keluar 4 bulan atau 40 hari dari satu masjid, silakan berdiri. 4 bulan 40 hari dari satu masjid, berdiri. Loh, Mbak Bakir, biar nanti. Sik mandek sik. Ngono istekon ngalih. Sakniki sing badhe medal sekawan wulan saking setunggal mahalah. Mboten kudu sakniki, pokoke wektu-wektu cedhak niki. Sampai teko mengke Jur Agustus. Ayo ngadeg. Monggo. Pundi niki? Bali. Itu mana? Syafi'iyah. Berapa jamaah? 4 orang. Ini Syafi'iyah berapa orang? 4 orang. Itu Pak Sabar, Aluda, pinten jamaah? Pirang jamaah? Pirang wong? 8 orang. Ini? Al-Huda Bluro berapa orang? Terus mana lagi? Kita ingin membuat satu jamaah dari satu masjid, sehingga nanti keluar bareng-bareng, satu hati, pulang bareng-bareng, menghidupkan usaha di masjid kita. Kalau sudah satu masjid itu kan enak, atau sudah saling kenal. Tahu watak-wataknya, tahu sifat-sifatnya, tahu keperluannya.
Ini suka kopi, bawakan kopi, suka teh, bawakan teh. Sehingga nanti 4 bulan tuh kerasan. Nah. Insyaallah mulai kan? Nah, yang niat 4 bulan tadi ke timur sekarang. Bluro, al-huda bluro. Monggo. Mriko. Ngetan. Kas napa bejeng, Pak? Nggih. Saniki sing kas teng ajeng. Sing kas rumiyin, Pak. Yang kas hari ini dari halakoh. Silakan. Yang kas hari ini dulu ke depan, dan yang niat untuk sampai istimak 1 mahala 1 jamaah sudah ke belakang. Di sana sudah ada kawan kita yang akan mencatat mahala. Tolong catatkan nama mahala dan halakohnya masing-masing. Ya, 1 jamaah 1 mahala sampai istimak 28 Agustus 2014. Monggo. Saniki sekawan dosa dinten. Ya, sak mahala. Monggo. Sekawan dosa dinten. Nah, Pak Sahril. Kapan? Pak Sahril? Agustus ya. 1 mahala. Nah, monggo 40 hari. Mereka daftar teng wingking mereka, monggo. 1 masjid. Saat ini sing gabungan, 4 bulan 40 hari sing gabungan, wong siji, wong loro, wong telu, nggih jumeneng monggo. Teng wingking monggo. Gabungan, patungan. 4 bulan 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa. Sing badhe medal monggo. Teng wingking sedaya, monggo. Nggih, monggo Pak, katur jumeneng. Kan tasge supaya dibantu, masih kurang itu orang-orangnya Pak Topa. Mohon dibantu, banyak yang keluar dan yang niat. Mas Koirul supaya dibantu. Monggo. Monggo bismillah. Kalau nanti kita keluar sekarang 4 bulan 40 hari kita dapat Ramadan di jalan Allah. Ramadan itu amalan-amalan pahalanya lipat 70 kali. Jadi kalau Ramadan keluar seperti keluar 70 kali keluar. Dan amalan Ramadan kita dilipat gandakan jadi 700.000 Ramadan. Keluarnya dilipatkan 70 kali, seperti 70 kali keluar. Ramadannya lipat 700.000 kali, karena kita Ramadan dalam waktu keluar. Nanti kalau Lailatul Qadar dapat 700.000 Lailatul Qadar. Masya Allah. Kalau ini kok kita tidak keluar, berarti kita ini ruginya itu sudah nggak bisa dihitung, kan? Siapa yang ingin rugi? Nggak ada yang ingin rugi kan? Nah, kita niat Ramadan semua keluar, insya Allah, kan? Sekarang bikin persiapan nanti Ramadan keluar. Sekarang Subhanahu wa ta'ala taskil niat. Niat ini juga penting. Nah, karena orang itu kalau niat dapat pahala 1, kalau dikerjakan berlipat-lipat pahalanya. Yang niat negeri jauh, monggo. Niat negeri jauh, zamannya Pak Ihsan, zamannya Pak ini yang sudah diusuli-usuli sama Pak Abdul Manan itu, atau yang belum. Pak Abdul Majid Jumberjo. Nah, yang niat negeri jauh maju mawon, maju. Ya, ke depan. Niat negeri jauh ke depan. Monggo Pak Manan jenengan periksaan ini terus niku taskilan sampean segenep urung. Pak Manan ini baru pulang dari Korea. Nah, besok mau wapsi ini. Selama 2 bulan di Korea ada 400
549 orang masuk Islam. Nah, Masya Allah. Maka sekarang ini mau kita kirim lagi ke Korea lagi, jamaah. Negeri jauh. Termasuk Masurat negeri jauh ini dengan Pak Ngaidul. Monggo. Masurat negeri jauh. Pak Husna, Pak Nuaiman, punti niki. Golek Pak Ngaidul niku lho. Haji Ja'far. Ojo njaluk diceluki jenenge ngadeg dhewe ngono lho. Oh, wis roh jenenge Pak dadak diceluki. Semanten ugi sing badhe IPB. IPB. Monggo sing niat IPB jumeneng. Monggo mriki. Monggo. Niat IPB, monggo. Hadirin yang dimuliakan, bulan Ramadan ini bulan hidayah. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam tahun 8 Hijrah waktu Ramadan. Orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam tahun 2 Hijrah bulan Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus 45 bulan Ramadan. Tahu ini, bulan Ramadan itu merdeka Indonesia. Maka tahun ini sebagaimana Allah telah memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dalam bulan Ramadan, semoga Allah selamatkan Indonesia dari penjajahan setan bulan Ramadan juga. Insyaallah malaikat penjajahan nafsu dari bulan Ramadan juga. Maka Ramadan cocok untuk dakwah, cocok untuk usaha masjid, untuk usaha hidayah. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat, sekarang ini banyak jamaah-jamaah yang bergerak di kampung-kampung di sekitar kita ini. Maka kewajiban kita ini kita bantu jamaah-jamaah yang bergerak itu. Insyaallah malaikat. Niki cara Jawa saniki. Nek saged aja eneng jamaah mlebu masjid awake dhewe kok ngliwet dhewe. Sing ngliwetne sampean. Siapa betul? Tiang muhajirin teng Madinah niku mboten tau ngliwet, sing ngliwetne wong Madinah kabeh. Lho, niku namanya tiang Ansor niku. Jadi kalau kita dapat tamu orang-orang muhajirin fikir agama itu, jangan sampai mereka masak sendiri, kita usaha, kita yang masakkan. Insyaallah malaikat. Kalau bisa, kalau nggak bisa, yang penting kamu datang membantu kerja mereka. Insyaallah malaikat. Ada rombongan sahabat. Ini di Bukhari malaikat. Hadis sahih ini. Ada rombongan sahabat lewat satu kampung, tapi orang kampung situ nggak mau nyuguh sahabat ini, nggak mau kasih makan sahabat ini. Maka oleh Allah dihukum. Itu orang kampung itu pimpinannya disengat ular, jebret, akhirnya sakit keras. Akhirnya keluarganya bingung. Wah, itu ada sahabat-sahabat lewat itu loh. Kalau kita minta suwuk sama mereka bagaimana? Akhirnya keluarganya datang ke sahabat-sahabat itu. Itu pimpinan kita ini, Pak Lurah ini sakit. Sengat ular. Kamu bisa ngobati enggak? Enggak mau ngobati. Kecuali kalau kamu kasih beberapa kambing. Ini kita sudah kelaparan semua, enggak ada masih makan. Ini sahabat ini juga mau menghukum orang kampungnya itu. Iya, pokoknya nanti kalau sembuh sudah saya kasih kambing. Oleh sahabat dibacain Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 7 kali. Langsung sembuh.
Akhirnya dikasih kambing, sak kelompok kambing. Tapi para sahabat tuh setelah begitu nyesel. Waduh, kita ini kok minta sama orang gimana ini? Kita laporan dulu sama Nabi. Kalau oleh Nabi boleh dimakan ya nggak apa-apa. Kalau nggak boleh dimakan kita balikkan lagi. Mereka pergi ke Madinah laporan sama Nabi, ya Rasulullah, kami ini dikasih kambing karena nyuwuk. Karena orang situ itu nggak mau nyuguh. Boleh apa nggak dimakan? Oh boleh, boleh. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, orang itu kalau nggak mau jamu tamu, nyuguh tamu, banyak musibah. Nanti itu kadang-kadang kalah jengking nyengat. Tahu-tahu anaknya sakit. Akhirnya pergi ke dokter, dapat uang, dan keluarkan uang 1 juta. Padahal itu seumpama mau jamu tamu itu anaknya sehat, uangnya paling keluar 200.000. Gara-gara nggak mau jamu tamu, anaknya sakit keluar 1 juta. Sepeda motor nggak apa-apa, tahu-tahu gembos, terus pecah mesinnya, keluar 5 juta. Kenapa? Karena nggak jamu tamu. Mangan enak-enak, tahu-tahu keleleken. Ini ngopo lagi? Tamu nang masjid ora dijamu. Lungguh enak-enak ngombe kopi, ngerti-ngerti ada kaper teko, sujuk teko moto. Akhirnya motone loro. Nyapa iki? Kaper iki ngerti men motoku ku lho. Ini ngapa tadi? Lah tamu ini rambut sugono. Akhirnya kapernya melebu ning moto. Insyaallah malaikat menjamu tamu itu termasuk amalan para nabi, termasuk amalannya Khalilullah Ibrahim, termasuk amalannya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, amalannya orang Madinah. Jangan sampai tamu tidak kita jamu. Insyaallah malaikat. Kalau tamu datang kita gembira. Tamu itu datang bawa barokah, dan kalau pergi membersihkan dosa-dosa kita. Jangan kita tamu sumpah, tamu datang lagi, habis beras saya. Memangnya beras kamu? Itu berasnya Allah. Maka semulaikan Allah Ta'ala, kita nusroh jamaah-jamaah yang bergerak. Insyaallah malaikat. Itu para ulama kita di India semulaikan. Itu kalau ada laporan jamaah masak sendiri itu langsung nangis, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, jangan kau turunkan adab di kampung itu ya Allah. Orang kok nggak mau jamu tamu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita kalau nggak keluar nusroh orang-orang yang keluar, dan kita usaha ikut memperhatikan keluarganya orang-orang yang keluar. Insyaallah malaikat. Barang siapa yang membantu orang keluar dapat pahala keluar, barang siapa yang mengurus keluarganya orang keluar dapat pahala keluar. Maka dulu para sahabat itu kalau sedekah bukan seperti kita malaikat. Kalau sedekah itu, oh itu Kang, saya ngurus dapur kamu sebulan, sudah nggak usah ngurus dapur kamu sebulan ini. Kamu dakwah ibadah aja, nggak usah ngurus dapur kamu sebulan saya. Kamu seminggu, saya 7 hari ngurus dapur kamu, nggak usah mikir makanan. Sahabat itu begitu sebenarnya kan. Lah kita bikin begitu. Bukan selamatannya kalau ada orang mati saja, jangan. Nanti mati semua akhirnya. Mumpung masih hidup itu, insyaallah malaikat. Kamu nggak usah mikir makanan, sebulan saya yang tanggung. Begitu tuh sahabat tuh begitu. Bahkan sahabat Abu Bakar kalau sedekah bukan begitu. Ada seorang sahabat tuh nggak bisa kerja sebenarnya kan. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, kamu tak tanggung dapurnya sampai mati. Udah, nggak usah mikir gue. Nah, itu sahabat itu
kasih sayangnya di antara mereka itu begitu. Dengan cara kasih sayang bantu-bantu inilah akhirnya agama mudah hidup. Insyaallah mulai kan. Nah, sekarang 3344 sekarang yang kamu ingin amalkan apa? Kapan keluarnya dan bagaimana kita punya rencana nusroh. Nah, bantu jamaah yang bergerak. 3344. Monggo. Mudzakarah. Ramadan yarek nyapo. Nah, Ramadan yarek nyapo nyejal. Nah,